Mereka sibuk bercerita pada Bibi. Ketika mereka sedang duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdengar suara gonggongan nyaring dari arah pekarangan depan. George memandang ke arah suara itu. Itu Tim, ujarnya sambil memandang ibunya dengan was-was. Aku tadi tak sempat membawanya pulang ke Alf, yang memeliharanya untukku. Ibu, di pulau kami merasa tenteram karena ada Tim. Maaflah karena dia ribut menggonggong sekarang tapi kurasa dia lapar. Kalau begitu, bawa dia kemari, kata Bibi dengan tidak disangka-sangka. Dia juga besar jasnya, kita harus memberinya makan yang enak-enak. George tersenyum girang. Dengan cepat ia lari keluar, mendatangi Tim. Begitu tali pengikatnya dilepaskan, anjing itu dengan segera berlari ke dalam sambil mengibas-kibaskan buntutnya yang panjang. Ia berdiri di depan Bibi dengan telinga diruncingkan ke atas. Anjing manis, kata Bibi sambil menepuk-nepuk kepala Tim. Betul, Bibi menepuk-nepuk kepala anjing itu. Kuambilkan makanan untukmu. Tim mengikuti Bibi masuk ke dapur. Julian nyengir memandang saudara sepupunya. Coba lihat itu, katanya pada George. Ibumu baik sekali, ya. Ya, tapi aku tak tahu apa kata ayah nanti, bila ia melihat Tim ada lagi di rumah, jawab George agak ragu-ragu. Saat itu ayahnya masuk kembali ke ruang makan. Mukanya kelihatan serius. Polisi menganggap persoalan ini sangat serius, katanya. Begitu pula pendapat pengacaraku. Mereka sama-sama setuju bahwa kalian sungguh-sungguh cerdik dan berani. Dan George, menurut pengacaraku, emas itu sudah jelas milik kita. Banyakkah yang tersimpan di sana? Ada berapa batang? Ayah, berapa batang? Beratus-ratus. Seru George. Sungguh, beratus-ratus batang emas. Semuanya tertumpuk dalam ruangan bawah tanah itu. Wah, akan kayakah kita, ayah? Ya, kata paman, kita akan menjadi kaya. Kita akan cukup kaya, sehingga kau dan ibumu akan mendapat segala benda yang sudah sejak bertahun-tahun ingin kubelikan, tapi tak bisa. Aku sudah cukup keras bekerja demi kalian, tetapi pekerjaanku bukan pekerjaan yang menghasilkan uang bertimbun-timbun. Karena itulah aku menjadi cepat marah dan mudah tersinggung. Tapi sekarang, kau akan mendapat segala-galanya yang kau ingini. Sebenarnya semua yang kuingini sudah kupunyai, kata George. Tapi masih ada satu yang paling kuingini, melebihi segala-galanya di dunia ini. Dan ayah tak perlu membelikannya. Aku bisa mendapatnya dengan cuma-cuma. Ambil saja, anakku, kata paman sambil merangkul George. Anak itu sama sekali tak menyangka ayahnya akan seramah itu terhadapnya. Katakan saja, apa barang itu? Biarpun mahal, kau boleh memilikinya. Saat itu di lorong menuju kamar itu terdengar bunyi langkah-langkah kaki berirama. Sebuah kepala besar dan berbulu tebal mendorong pintu sampai terbuka, lalu memandang semua yang hadir dengan pandangan bertanya. Siapa lagi yang datang, kalau bukan Tim? Paman Quentin memandang dengan terperanjat. Loh, itu kan Tim. Serunya. Halo, Tim, ayah. Tim yang paling kuingini di dunia ini, kata George sambil memijit lengan ayahnya. Ia teman yang menghibur kami selama di pulau dan ketika kami terancam, ia hendak menerkam dan berkelahi dengan orang-orang itu. Tak ada hadiah yang kuingini selain Tim, ayah. Aku ingin memeliharanya di sini. Sekarang kita mampu membuatkan kandang untuknya di luar. Akan kujaga jangan sampai ayah terganggu olehnya. Sungguh, tentu saja kau boleh mengambilnya, ujar paman. Seketika itu juga Tim masuk ke kamar sambil mengibas-kibaskan ekor. Kelihatannya seakan-akan ia memahami seluruh pembicaraan mengenainya. Ia bahkan mengusapkan kepalanya ke tangan paman. Menurut perasaan Anne, Tim benar-benar berani. Tetapi paman Quentin sudah bukan paman mereka yang lama, yang suka marah-marah. Ia kelihatan sangat lega, seolah-olah sudah tersingkir beban berat, yang selama itu harus dipikul olehnya. Mereka sekarang kaya, George akan bisa dikirim ke sebuah sekolah yang baik. Bibi bisa memiliki segala benda indah yang sudah selalu ingin dihadiahkan paman kepadanya. Dan paman sendiri akan bisa melanjutkan pekerjaan yang dicintainya, dengan tidak perlu merasa bersalah karena penghasilannya tidak mencukupi untuk hidup sentosa. Paman memandang berkeliling dengan wajah berseri-seri. Kelihatannya sangat gembira. George merasa sangat berbahagia, karena diperbolehkan memelihara Tim di rumah. Dipeluknya leher ayahnya. Sudah lama ia tak pernah begitu lagi. Paman nampak heran, tetapi sekaligus juga sangat senang. Wah, katanya. Bukan main, benar-benar sangat senang hatiku. Polisi sudah datang. Betul, beberapa orang polisi datang,
lalu bicara sebentar dengan paman. Kemudian seorang dari mereka mencatat laporan anak-anak dalam buku notesnya, sedang yang lain berangkat lagi mengambil perahu untuk pergi ke Pulau Kirin. Ternyata ketiga orang itu sudah tak ada lagi di sana. Sekoci yang diturunkan dari perahu nelayan menjemput mereka, dan kini baik perahu nelayan maupun sekoci lenyap. Tetapi perahu motor masih terdampar di pantai Teluk. Rupanya ditinggalkan, karena tak bisa dipakai lagi. Inspektur polisi memandang perahu motor itu sambil nyengir. Galak benar Georgina, katanya. Ia bekerja tak setengah-setengah. Tak mungkin ada orang yang bisa lari dengan perahu motor ini. Kita harus menyeretnya ke pelabuhan. Polisi membawa serta beberapa batang emas, untuk ditunjukkan pada Paman Quentin. Pintu ruangan bawah tanah ditutup rapat, supaya tak ada orang bisa masuk sebelum Paman siap untuk menjemput emasnya. Semuanya berlangsung dengan cermat serta melewati jalan yang seharusnya. Menurut perasaan anak-anak, terlalu lamban. Mereka sudah berharap, semoga orang-orang itu tertangkap dan dimasukkan ke penjara dan polisi membawa semua batang-batang emas sekaligus. Malam itu mereka capek sekali. Karenanya mereka sama sekali tidak membantah ketika disuruh cepat-cepat tidur oleh Bibi. Mereka berganti pakaian. Sesudah itu Julian dan Dick pergi ke kamar anak-anak perempuan, untuk makan malam bersama di situ. Untuk sekali itu diperbolehkan oleh Bibi. Tim juga hadir, siap untuk menyambar setiap potong roti yang terjatuh ke lantai. Wah, pengalaman kita benar-benar mengasyikkan, kata Julian sambil menguap lebar-lebar. Aku agak menyesal, karena sekarang sudah selesai. Tapi ada juga saat-saatnya aku tak menyukai Nis. Apalagi ketika aku dan George terkurung dalam ruangan bawah tanah. Seram rasanya. George menggigit-gigit kuenya dengan wajah gembira. Ia meringis memandang Julian. Bayangkan, mula-mula aku benci ketika mendengar kalian akan berlibur di sini, katanya. Aku sudah berniat akan jahat sekali terhadap kalian. Aku ingin membuat kalian tak betah di sini. Dan sekarang, satu-satunya yang bisa menimbulkan kesedihanku adalah pikiran bahwa kalian akan pergi lagi dari sini. Tentu saja kalian akan pulang ke rumah apabila liburan sudah habis. Sesudah mendapat 3 teman baru dan mengalami kejadian-kejadian yang mengasyikkan, aku akan sendirian lagi. Selama ini aku belum pernah merasa kesepian. Tapi aku tahu, jika kalian pergi aku akan merasa sepi. Kau tak perlu kesepian, kata Anne tiba-tiba. Kau bisa berbuat sesuatu, agar kau tak pernah lagi merasa kesepian. Berbuat apa? Tanya George marah. Kau bisa meminta agar disekolahkan di internat yang sama dengan aku, kata Anne. Internat, itu bagus sekali, dan kita diperbolehkan membawa binatang kesayangan. Jadi tim bisa ikut. Wah, betul katamu itu, kata George dengan mata bersinar-sinar. Kalau begitu, aku mau. Selama ini aku selalu tidak mau, tetapi sekarang aku mau, karena aku sadari lebih baik dan senang jika hidup berteman daripada sendirian. Dan, kalau aku juga boleh membawa tim, wah. Hebat, Julian, Dick, sebaiknya kalian kembali saja ke kamar kalian, ujar Bibi Fanny yang saat itu muncul di pintu. Lihat saja, Dick sudah nyaris terguling karena mengantuk. Malam ini kalian pasti bermimpi bagus, karena telah mengalami hal-hal yang bisa kalian banggakan. George, bukankah itu tim yang berbaring di bawah tempat tidurmu? Wah betul, Bu, kata George berpura-pura kaget. Ya ampun, Tim, apa yang kau kerjakan di situ? Tim merangkak keluar dari bawah tempat tidur, mendekati kaki Bibi Fanny. Ia tetap duduk, sementara kepalanya ditengadahkan. Tim memandang Bibi Fanny, seolah-olah meminta dengan sangat. Kau kepingin tidur di kamar anak-anak perempuan malam ini? Tanya Bibi sambil tertawa. Baiklah sekali ini. Wah, Ibu, seru George dengan sangat gembira. Aduh, terima kasih banyak. Bagaimana Ibu bisa tahu, aku malam ini tak ingin berpisah dengan Tim? Aduh, senang sekali hatiku. Tim, kau tidur di atas permadani sana itu. 4 anak yang berbahagia berbaring di tempat tidur masing-masing. Pengalaman mereka yang mengasyikkan berakhir dengan kebahagiaan. Masa libur masih panjang, dan karena Paman Quentin tidak miskin lagi, ia bisa memberikan segala macam hadiah yang ingin diberikan olehnya. George sekarang bersekolah seinternat dengan Anne, dan Tim boleh dipeliharanya lagi. Sedang pulau dan Puri Kirin masih tetap menjadi miliknya pula. Semuanya benar-benar menyenangkan.
Aku merasa senang karena Pulau Kirin tidak jadi dijual, George, kata Anne sambil menguap lebar-lebar. Aku ikut senang, bahwa pulau itu masih milikmu. Pulau Kirin juga kepunyaan 3 orang lain, kata George. Pulau itu kepunyaanku dan juga kepunyaanmu serta Julian dan Dick. Aku sudah melihat, enak rasanya jika menikmati sesuatu bersama-sama. Besok aku akan membuat surat akte kurasa begitu namanya dan dalamnya akan kutulis bahwa kalian bertiga akan kuhadiahi masing-masing 1/4 bagian. Pulau dan Puri Kirin akan menjadi milik kita bersama. Wah, George, terima kasih, kata Anne dengan gembira. Pasti Julian dan Dick akan sangat senang mendengarnya. Aku merasa tetapi Anne sudah tertidur, sebelum menyelesaikan perkataannya itu. George juga ikut pulas. Kedua anak laki-laki di kamar sebelah sudah terlelap pula. Mereka bermimpi tentang emas berbatang-batang, tentang ruangan-ruangan di bawah tanah dan tentang berbagai kejadian yang mengasyikkan. Tetapi masih ada yang belum tidur. Tim masih bangun. Ketika melihat George terlelap, anjing itu mendekati tempat tidur. Dikais-kaiskannya kaki depannya ke selimut. George membuka matanya sebentar. Wah, Tim, kita berlima akan mengalami kejadian-kejadian yang asyik lagi, ya. Betul, tetapi itu cerita lain. Mereka sibuk bercerita pada Bibi. Ketika mereka sedang duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba terdengar suara gonggongan nyaring dari arah pekarangan depan. George memandang ke arah suara itu. Itu Tim, ujarnya sambil memandang ibunya dengan was-was. Aku tadi tak sempat membawanya pulang ke Alf, yang memeliharanya untukku. Ibu, di pulau kami merasa tenteram karena ada Tim. Maaflah karena dia ribut menggongrong sekarang tapi kurasa dia lapar. Kalau begitu, bawa dia kemari, kata Bibi dengan tidak disangka-sangka. Dia juga besar jasnya, kita harus memberinya makan yang enak-enak. George tersenyum girang. Dengan cepat ia lari keluar, mendatangi Tim. Begitu tali pengikatnya dilepaskan, anjing itu dengan segera berlari ke dalam sambil mengibas-kibaskan buntutnya yang panjang. Ia berdiri di depan Bibi dengan telinga diruncingkan ke atas. Anjing manis, kata Bibi sambil menepuk-nepuk kepala Tim. Betul, Bibi menepuk-nepuk kepala anjing itu. Kuambilkan makanan untukmu. Tim mengikuti Bibi masuk ke dapur. Julian nyengir memandang saudara sepupunya. Coba lihat itu, katanya pada George. Ibumu baik sekali, ya. Ya, tapi aku tak tahu apa kata ayah nanti, bila ia melihat Tim ada lagi di rumah, jawab George agak ragu-ragu. Saat itu ayahnya masuk kembali ke ruang makan. Mukanya kelihatan serius. Polisi menganggap persoalan ini sangat serius, katanya. Begitu pula pendapat pengacaraku. Mereka sama-sama setuju bahwa kalian sungguh-sungguh cerdik dan berani. Dan George, menurut pengacaraku, emas itu sudah jelas milik kita. Banyakkah yang tersimpan di sana? Ada berapa batang? Ayah, berapa batang? Beratus-ratus. Seru George. Sungguh, beratus-ratus batang emas. Semuanya tertumpuk dalam ruangan bawah tanah itu. Wah, akan kayakah kita, ayah? Ya, kata paman, kita akan menjadi kaya. Kita akan cukup kaya, sehingga kau dan ibumu akan mendapat segala benda yang sudah sejak bertahun-tahun ingin kubelikan, tapi tak bisa. Aku sudah cukup keras bekerja demi kalian tetapi pekerjaanku bukan pekerjaan yang menghasilkan uang bertimbun-timbun. Karena itulah aku menjadi cepat marah dan mudah tersinggung. Tapi sekarang, kau akan mendapat segala-galanya yang kau ingini. Sebenarnya semua yang kuingini sudah kupunyai, kata George. Tapi masih ada satu yang paling kuingini, melebihi segala-galanya di dunia ini. Dan ayah tak perlu membelikannya. Aku bisa mendapatnya dengan cuma-cuma. Ambil saja, anakku, kata paman sambil merangkul George. Anak itu sama sekali tak menyangka ayahnya akan seramah itu terhadapnya. Katakan saja, apa barang itu? Biarpun mahal, kau boleh memilikinya. Saat itu di lorong menuju kamar itu terdengar bunyi langkah-langkah kaki berirama. Sebuah kepala besar dan berbulu tebal mendorong pintu sampai terbuka, lalu memandang semua yang hadir dengan pandangan bertanya. Siapa lagi yang datang, kalau bukan Tim? Paman Quentin memandang dengan terperanjat. Loh, itu kan Tim. Serunya. Halo, Tim, ayah. Tim yang paling kuingini di dunia ini, kata George sambil memijit lengan ayahnya. Ia teman yang menghibur kami selama di pulau dan ketika kami terancam, ia hendak menerkam dan berkelahi dengan orang-orang itu. Tak ada hadiah yang kuingini selain Tim, ayah. Aku ingin memeliharanya di sini.
Sekarang kita mampu membuatkan kandang untuknya di luar. Akan kujaga jangan sampai ayah terganggu olehnya. Sungguh, tentu saja kau boleh mengambilnya, ujar paman. Seketika itu juga Tim masuk ke kamar sambil mengibas-kibaskan ekor. Kelihatannya seakan-akan ia memahami seluruh pembicaraan mengenainya. Ia bahkan mengusapkan kepalanya ke tangan paman. Menurut perasaan Anne, Tim benar-benar berani. Tetapi paman Quentin sudah bukan paman mereka yang lama, yang suka marah-marah. Ia kelihatan sangat lega, seolah-olah sudah tersingkir beban berat, yang selama itu harus dipikul olehnya. Mereka sekarang kaya, George akan bisa dikirim ke sebuah sekolah yang baik. Bibi bisa memiliki segala benda indah yang sudah selalu ingin dihadiahkan paman kepadanya. Dan paman sendiri akan bisa melanjutkan pekerjaan yang dicintainya, dengan tidak perlu merasa bersalah karena penghasilannya tidak mencukupi untuk hidup sentosa. Paman memandang berkeliling dengan wajah berseri-seri. Kelihatannya sangat gembira. George merasa sangat berbahagia, karena diperbolehkan memelihara Tim di rumah. Dipeluknya leher ayahnya. Sudah lama ia tak pernah begitu lagi. Paman nampak heran, tetapi sekaligus juga sangat senang. Wah, katanya. Bukan main. Benar-benar sangat senang hatiku. Polisi sudah datang. Betul. Beberapa orang polisi datang, lalu bicara sebentar dengan paman. Kemudian seorang dari mereka mencatat laporan anak-anak dalam buku notesnya, sedang yang lain berangkat lagi mengambil perahu untuk pergi ke Pulau Kirin. Ternyata ketiga orang itu sudah tak ada lagi di sana. Sekoci yang diturunkan dari perahu nelayan menjemput mereka, dan kini baik perahu nelayan maupun sekoci lenyap. Tetapi perahu motor masih terdampar di pantai Teluk. Rupanya ditinggalkan, karena tak bisa dipakai lagi. Inspektur polisi memandang perahu motor itu sambil nyengir. Galak benar Georgina, katanya. Ia bekerja tak setengah-setengah. Tak mungkin ada orang yang bisa lari dengan perahu motor ini. Kita harus menyeretnya ke pelabuhan. Polisi membawa serta beberapa batang emas, untuk ditunjukkan pada paman Quentin. Pintu ruangan bawah tanah ditutup rapat, supaya tak ada orang bisa masuk sebelum paman siap untuk menjemput emasnya. Semuanya berlangsung dengan cermat serta melewati jalan yang seharusnya. Menurut perasaan anak-anak, terlalu lamban. Mereka sudah berharap, semoga orang-orang itu tertangkap dan dimasukkan ke penjara dan polisi membawa semua batang-batang emas sekaligus. Malam itu mereka capek sekali. Karenanya mereka sama sekali tidak membantah ketika disuruh cepat-cepat tidur oleh Bibi. Mereka berganti pakaian. Sesudah itu Julian dan Dick pergi ke kamar anak-anak perempuan, untuk makan malam bersama di situ. Untuk sekali itu diperbolehkan oleh Bibi. Tim juga hadir, siap untuk menyambar setiap potong roti yang terjatuh ke lantai. Wah, pengalaman kita benar-benar mengasyikkan, kata Julian sambil menguap lebar-lebar. Aku agak menyesal, karena sekarang sudah selesai. Tapi ada juga saat-saatnya aku tak menyukai Nis. Apalagi ketika aku dan George terkurung dalam ruangan bawah tanah. Seram rasanya. George menggigit-gigit kuenya dengan wajah gembira. Ia meringis memandang Julian. Bayangkan, mula-mula aku benci ketika mendengar kalian akan berlibur di sini, katanya. Aku sudah berniat akan jahat sekali terhadap kalian. Aku ingin membuat kalian tak betah di sini. Dan sekarang, satu-satunya yang bisa menimbulkan kesedihanku adalah pikiran bahwa kalian akan pergi lagi dari sini. Tentu saja kalian akan pulang ke rumah apabila liburan sudah habis. Sesudah mendapat 3 teman baru dan mengalami kejadian-kejadian yang mengasyikkan, aku akan sendirian lagi. Selama ini aku belum pernah merasa kesepian. Tapi aku tahu, jika kalian pergi aku akan merasa sepi. Kau tak perlu kesepian, kata Anne tiba-tiba. Kau bisa berbuat sesuatu, agar kau tak pernah lagi merasa kesepian. Berbuat apa? Tanya George marah. Kau bisa meminta agar disekolahkan di internat yang sama dengan aku, kata Anne. Internat, itu bagus sekali, dan kita diperbolehkan membawa binatang kesayangan. Jadi tim bisa ikut. Wah, betul katamu itu, kata George dengan mata bersinar-sinar. Kalau begitu, aku mau. Selama ini aku selalu tidak mau, tetapi sekarang aku mau, karena aku sadari lebih baik dan senang jika hidup berteman daripada sendirian. Dan, kalau aku juga boleh membawa tim, wah. Hebat, Julian, Dick, sebaiknya kalian kembali saja ke kamar kalian, ujar Bibi Fanny yang saat itu muncul di pintu. Lihat saja, Dick sudah nyaris terguling karena mengantuk.
Malam ini kalian pasti bermimpi bagus, karena telah mengalami hal-hal yang bisa kalian banggakan. George, bukankah itu tim yang berbaring di bawah tempat tidurmu? Wah betul, Bu, kata George berpura-pura kaget. Ya ampun, Tim, apa yang kau kerjakan di situ? Tim merangkak keluar dari bawah tempat tidur, mendekati kaki Bibi Fanny. Ia tetap duduk, sementara kepalanya ditengadahkan. Tim memandang Bibi Fanny, seolah-olah meminta dengan sangat. Kau kepingin tidur di kamar anak-anak perempuan malam ini? Tanya Bibi sambil tertawa. Baiklah sekali ini. Wah, Ibu, seru George dengan sangat gembira. Aduh, terima kasih banyak. Bagaimana Ibu bisa tahu, aku malam ini tak ingin berpisah dengan Tim? Aduh, senang sekali hatiku. Tim, kau tidur di atas permadani sana itu. 4 anak yang berbahagia berbaring di tempat tidur masing-masing. Pengalaman mereka yang mengasyikkan berakhir dengan kebahagiaan. Masa libur masih panjang, dan karena Paman Quentin tidak miskin lagi, ia bisa memberikan segala macam hadiah yang ingin diberikan olehnya. George sekarang bersekolah seinternat dengan Anne, dan Tim boleh dipeliharanya lagi. Sedang pulau dan Puri Kirin masih tetap menjadi miliknya pula. Semuanya benar-benar menyenangkan. Aku merasa senang karena Pulau Kirin tidak jadi dijual, George, kata Anne sambil menguap lebar-lebar. Aku ikut senang, bahwa pulau itu masih milikmu. Pulau Kirin juga kepunyaan 3 orang lain, kata George. Pulau itu kepunyaanku dan juga kepunyaanmu serta Julian dan Dick. Aku sudah melihat, enak rasanya jika menikmati sesuatu bersama-sama. Besok aku akan membuat surat akte, kurasa begitu namanya, dan dalamnya akan kutulis bahwa kalian bertiga akan kuhadiahi masing-masing 1/4 bagian. Pulau dan Puri Kirin akan menjadi milik kita bersama. Wah, George, terima kasih, kata Anne dengan gembira. Pasti Julian dan Dick akan sangat senang mendengarnya. Aku merasa tetapi Anne sudah tertidur, sebelum menyelesaikan perkataannya itu. George juga ikut pulas. Kedua anak laki-laki di kamar sebelah sudah terlelap pula. Mereka bermimpi tentang emas berbatang-batang, tentang ruangan-ruangan di bawah tanah dan tentang berbagai kejadian yang mengasyikkan. Tetapi masih ada yang belum tidur. Tim masih bangun. Ketika melihat George terlelap, anjing itu mendekati tempat tidur. Dikais-kaiskannya kaki depannya ke selimut. George membuka matanya sebentar. Wah, Tim, kita berlima akan mengalami kejadian-kejadian yang asyik lagi, ya. Betul, tetapi itu cerita lain.